Perjalanan dalam menemukan teknik pengobatan aneka penyakit adalah proses yang panjang, dan dalam proses itu kadang tercampur dengan kepercayaan atau mitos yang tak berdasar. Hasilnya adalah teknik pengobatan yang aneh, tak masuk akal, bahkan mungkin terdengar gila. Menengok ke belakang, inilah cara-cara pengobatan paling aneh yang pernah dikenal dalam peradaban kita. Mengatasi wabah dengan mencium kentut. Pada tahun 1665 sampai 1666, London mengalami wabah yang belakangan terkenal dengan sebutan wabah besar London atau Great Plague. Wabah ini menewaskan sekitar 100.000 orang, atau sekitar 1/5 dari populasi kota pada saat itu. Wabah itu disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yang biasanya ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, terutama kutu yang terdapat pada tikus. Namun, para dokter di masa itu belum mengetahui kenyataan tersebut. Mereka percaya bahwa wabah yang terjadi di London disebabkan oleh gas atau uap udara mematikan yang menyebar ke atmosfer. Karena itu, mereka berpikir bahwa jika orang dapat menetralkan udara yang tercemar dengan sesuatu yang sama kuat, seperti gas kentut, hal itu dapat mengurangi kemungkinan tertular penyakit. Jadi mereka lalu menyarankan orang-orang untuk menyimpan gas kentut di dalam toples, dan sering menciumnya agar selalu sehat. Mengobati HIV, bercinta dengan perawan. Di Afrika Selatan, ada mitos yang menyatakan bahwa bercinta dengan gadis perawan bisa mengobati HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gara-gara mitos sesat ini, banyak gadis tak bersalah menjadi korban. Sebelumnya, perkawinan anak secara paksa di Afrika Selatan sudah jadi hal biasa. Dengan tambahan mitos tadi, praktik perkawinan paksa makin menggila. Eastern Cape adalah daerah Afrika Selatan yang melestarikan tradisi menikahkan gadis-gadis belia. Bahkan jika si gadis menolak dikawinkan, dia bisa saja diculik dengan ritual yang disebut ukutwala, yang berarti penjemputan paksa. Banyak pria dewasa yang terinfeksi HIV rela membayar mahal untuk mendapat pengantin yang masih perawan. Nombasa Gsulwe, seorang relawan dari World AIDS Campaign, tergerak untuk mengakhiri tradisi yang telah banyak merugikan kaum perempuan ini. Bersama sejumlah organisasi lainnya, Nombasa giat memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS serta meluruskan mitos-mitos yang menyesatkan. Pernikahan dengan gadis perawan tentu saja tidak menyembuhkan infeksi HIV, bahkan pada akhirnya akan menulari gadis yang dinikahi. Mengobati malaria pakai jaring laba-laba. Pengobatan aneh ini pernah populer di Inggris zaman kuno, ketika negara itu diserang malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit bernama Plasmodium, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut. Jika masuk ke tubuh manusia, parasit itu akan berkembang biak ke organ hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Penderita malaria biasanya menunjukkan gejala awal seperti penderita influenza. Namun, jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Entah bagaimana dasar teorinya, banyak masyarakat Inggris waktu itu percaya bahwa jaring laba-laba bisa dipakai untuk mengobati malaria. Mereka mengumpulkan jaring laba-laba, menggulungnya hingga menyerupai kapsul, kemudian mengonsumsinya. Tidak jelas apakah pengobatan tersebut benar-benar berfungsi mengatasi malaria atau tidak. Yang jelas sekarang tidak ada orang tertarik mencobanya. Mengobati penyakit mata dengan darah kelelawar. Masyarakat Mesir kuno pernah mengalami masa sulit ketika wabah infeksi mata menyerang, akibat sengatan matahari yang kian panas dan badai gurun terus terjadi. Banyak orang yang sampai mengalami kebutaan gara-gara itu. Untuk mengatasi masalah itu, para dokter di zaman Mesir kuno menggunakan cara pengobatan yang aneh, yaitu meneteskan darah kelelawar pada mata pasiennya. Mereka berpikir bahwa kelelawar memiliki pandangan yang tajam, sehingga cara pengobatan itu bisa membantu mereka yang mengalami gangguan pada matanya. Mengobati sakit perut dengan empedu monyet. Sejak zaman dulu, masyarakat Cina tampaknya telah akrab dengan empedu monyet sebagai sarana pengobatan. Empedu monyet seperti jadi bahan ajaib untuk berbagai keperluan, dari mengatasi penyakit mata, mengobati sakit perut, sampai untuk obat kuat. Selain empedu, banyak pula yang percaya kalau darah monyet dapat meningkatkan stamina dan memiliki efek anti penuaan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sejauh ini tidak ada bukti ilmiah yang mengonfirmasi hal tersebut. Terapi awet muda dengan mandi bir. Di kota Chodova Plana, Republik Ceko, ada tempat-tempat terapi kesehatan yang diklaim dapat membantu awet muda. Yang unik, terapi yang mereka tawarkan adalah mandi air hangat yang dicampur dengan air mineral dan juga bir. Terapi ini diyakini mampu mencegah penuaan, terutama bagi para wanita. Mengobati radang tenggorokan dengan kotoran anjing.
Album Gracum adalah sebutan untuk kotoran anjing atau hiena yang telah memutih karena berada di udara terbuka. Di zaman dulu, kotoran anjing ini digunakan untuk pengobatan tradisional dan biasanya dicampur dengan madu. Kotoran anjing yang dicampur madu itu dipercaya mampu membersihkan tenggorokan, sehingga dapat mengobati radang pada tenggorokan. Mengobati impotensi dengan jus kodok. Di kota Lima, Peru, ada produk yang terkenal dengan sebutan Extracto de Rana alias jus kodok. Minuman ini diminati banyak orang, khususnya pria, dan sering disebut Viagra dari Peru karena dipercaya dapat mengobati lemah syahwat atau impotensi. Selain untuk impotensi, jus kodok ala Peru juga dipercaya mampu mengobati penyakit lain seperti asma, bronkitis, dan penyakit pernapasan lainnya. Ada satu bahan campuran yang dianggap penting dalam meningkatkan khasiat jus aneh ini, yaitu matcha, tumbuhan obat kuat yang berasal dari Amerika Selatan. Diet dengan menelan cacing pita. Kegemukan atau obesitas telah jadi masalah sejak zaman dulu, dan teknik mengatasinya tergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Di masa sekarang, aneka terapi dan olahraga bisa membantu mengurangi berat badan. Di zaman dulu, orang menelan cacing pita untuk tujuan yang sama. Mungkin kedengarannya mengerikan, tapi cacing pita benar-benar pernah digunakan untuk mengatasi kegemukan. Sebagai cacing yang invasif, orang zaman dulu menganggap bahwa menelan cacing pita hidup-hidup dan membiarkannya di perut selama beberapa waktu dapat membantu seseorang mengurangi berat badan, karena cacing itu akan memakan sebagian dari yang telah masuk ke dalam perut. Sayangnya, banyak spesies cacing pita yang benar-benar memiliki efek mengerikan pada tubuh manusia. Mereka memang memakan zat-zat dalam tubuh manusia. Tetapi, alih-alih membantu mengurangi berat badan, cacing-cacing itu justru mengakibatkan malnutrisi, mual, muntah, diare, hingga anemia. Mengobati aneka penyakit dengan bangkai tikus. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa tikus mati dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, dari sakit gigi, menyembuhkan batuk rejan, campak, cacar, kebiasaan mengompol, sampai menghilangkan kutil. Cara pengobatannya mudah saja. Tikus yang telah mati digiling dan kemudian dimakan. Kita yang hidup pada zaman sekarang tentu tidak tertarik untuk tahu apakah cara pengobatan yang aneh semacam itu benar-benar manjur atau tidak, karena membayangkannya saja sepertinya sudah membuat kita mual. Mengobati wasir dengan besi panas. Wasir atau ambeien telah jadi masalah sejak zaman kuno. Bedanya, orang zaman kuno mengobati wasir dengan cara mengerikan, yaitu memasukkan besi panas ke dalam anus. Hippocrates, yang dianggap sebagai bapa pengobatan pada masa itu, mempraktikkan teknik pengobatan yang terdengar aneh dan mengerikan ini di zaman Yunani kuno. Setelah prosedur pengobatan dilakukan, yaitu memasukkan besi panas tadi, pasien akan diberi obat penenang klasik yang dioleskan di sekitar anus, terbuat dari bahan lentil dan buncis, kemudian perban diikatkan ke perut pasien untuk menahannya selama beberapa hari. Setelah dianggap cukup, perban berisi lentil buncis tadi dilepas, dan diganti perban baru yang telah diolesi madu. Perban baru ini tidak diikatkan, tapi dimasukkan ke dalam anus pasien. Lalu bagaimana si pasien buang air besar selama perawatan itu berjalan? Sebaiknya tidak usah dipikirkan, karena Hippocrates juga tidak pernah menjelaskannya. Mengobati luka dengan belatung. Meski mungkin terdengar menjijikkan, belatung telah digunakan untuk mengobati luka sejak zaman dulu. Terdapat laporan yang menunjukkan bahwa penduduk asli Amerika dan suku aborigin di Australia menggunakan belatung dalam perawatan luka. Selama Perang Dunia Pertama, dokter juga memperhatikan bahwa tentara yang luka-lukanya dipenuhi belatung tidak mengalami demam atau tanda-tanda infeksi lainnya, dan selamat dari luka-luka yang biasanya akan berakibat fatal. Belakangan mereka menyadari bahwa belatung bekerja dengan mengunyah daging yang telah membusuk dan membiarkan jaringan yang sehat atau tidak terluka. Karenanya, pada 2004, Food and Drug Administration atau FDA memberi izin untuk memproduksi dan menggunakan belatung untuk manusia atau hewan sebagai perangkat medis khusus meski harus dengan resep dokter.